Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta sedang melaksanakan kuliah kerja lapangan di CV Cipta Solutindo. CV Cipta Solutindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang dunia teknologi dan informasi, di mana berperan sebagai penyedia jasa teknologi informasi. Kenalkan, nama saya Anang Widinugroho, NIM A7101700054 dari Pendidikan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Iwan Arif Radi, NIM A71017009 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Caesar Amri Pradana, NIM A7101700079 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Herdin Didi Ardianto, NIM A7101700104 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika. Oh iya, awalnya sih sebenarnya gini Mas, kalau saya kan pribadi dulu pengalaman di bidang keuangan sama manajerial. Kemudian pada saat saya bekerja di beberapa instansi, kadang diminta tolong dari konsultan, baik di keuangannya atau manajerialnya, pemasaran segala macam. Pada saat mendalam menjadi konsultan itu mereka membutuhkan sebuah sistematisasi, banyak kan seperti itu. Dan dulu untuk cari perusahaan software itu agak susah, ataupun misalnya ada si mahal. Kemudian setelah saya nggak bekerja atau resign dari perusahaan, ya ini nih mungkin awal berdiri dulu Juli 2018. Nah, saya berdiri terus saya gandeng ini Pak Daniel yang jadi CFO-nya atau foundernya, karena kalau saya kan lebih base-nya lebih di akunting, keuangan sama manajerial, bukan murni programming, karena lulusan saya juga background saya pendidikan akuntansi. Kalau Pak Daniel memang dia background pendidikannya IT, informasi, dan pengalaman beliau memang di bidang programming. Lah kita mengcombine, mencoba bikin perusahaan software khususnya di sini. Nah, salah satu tujuannya adalah memperkenalkan software untuk pelaku usaha dan masyarakat yang mudah dan murah. Ya pada akhirnya kita berkembang. Awalnya dulu untuk menyediakan software kebutuhan untuk usaha dan lain sebagainya, kan berkembang. Iya, pada akhirnya sekarang kita ke IT, karena kita juga ada orang bikin logo, bikin website, bikin konten, kemudian juga kita sudah berkembang juga karena sekarang kan dunia IT berkembang, sinkronis dengan hardware. Kita juga ada IoT, pada akhirnya ya jadi perusahaan IT gitu. Ini juga kita melangkah ke startup juga, jadi sudah pasti berkembang dalam 2 tahun ini, berkembangnya sampai ke sana. Ya kalau memang sebenarnya kita belum banyak sekali orangnya, ya kita memang masih bisa dikatakan benar-benar perusahaan startup perintisan. Sementara ini memang kalau yang pegang kendali saya sama di bidang administrasi, manajerial, hubungan luar sama marketing, dan nanti yang untuk teknis pembagian job di programming segala macam di CFO-nya, di Pak Danielnya. Strukturnya masih simpel sih karena memang belum banyak. Kita total kan ada di ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang total. Ada 7 orang. Macam-macam sih. Kalau yang web base kita pakainya PHP, ya, pakai frameworknya CI3. Ini pakai Intel. Ada yang Laravel juga. Kalau yang Android, biasanya kita pakai Android Studio sama Flutter. Android Studio sama Flutter. Yang sama dipakai itu. Nah itu gini, kalau kita bicara aplikasi dan program itu tergantung tingkat kesulitan, kompleksitas, dan kerumitan. Karena kalau kita bicara program ERP itu ya, yang terintegrasi dari awal sampai terakhir sebuah perusahaan, kita bilang perusahaan manufaktur, itu mungkin develop itu sampai benar-benar running bisa tahunan. Karena kan kayak seperti itu programnya program yang benar-benar custom sesuai dengan. Tapi kalau program yang kita sudah banyak program yang jadi kayak radio streaming itu cuman mungkin 2 hari selesai, bisa dipakai. Program yang untuk kasir itu udah ada, tinggal paling download username udah bisa dipakai.
Paling tinggal nanti sama mendeploy ke klien itu tergantung kebutuhan. Itu nanti paling mudah-mudah nggak lama sih. Ada yang program benar-benar custom, ya kita bikin ini program untuk KJPP, Kantor Jasa Penilaian Publik Appraisal. Itu benar-benar program custom, itu mungkin bisa makan waktu sampai bulanan. Jadi ada 2 macam versi program. Kalau kita bisnisnya gini, kalau yang program produk sudah jalan atau jadi, itu sudah running semua ya, karena sudah dipakai. Yang biasanya seperti itu, lebih bukan di error sih, tapi lebih di penyesuaian. Kita biasanya gini, untuk satu project itu, kita nanti yang PIC, saya sama Pak Daniel itu, sama pihak klien itu nanti bikin grup itu. Jadi informasi apapun di grup itu, langsung kita lakukan perbaikan. Tim PIC, karena kita PIC produknya sudah masing-masing. Untuk produk koperasi, produk itu yang produk sudah jadi itu tinggal ya. Kalau produk koperasi sebetulnya kalau kita nggak tahu ya, kalau yang di Solo itu memang sekarang rata-rata masih desktop ya. Desktop nggak bisa online, jadi ya, nanti juga yang ngambilin uang juga masih manual ya. Kalau manual seperti itu kan tingkat 1 kesalahan, 2 penyelewengan juga, karena kan orang terima uangnya, dia nanti langsung masuk ke kantor enggak kan gitu. Tapi kalau online seperti tadi, yang kalian video kan tadi, begitu orang itu ngasih uang, Masuk. orang, ya kan ngecek, saya tak cek dulu mas, uangku masuk enggak, ternyata masuk kan gitu. Itu sudah salah satu hal yang dulu meminimalisir yang sering terjadi kebocoran di koperasi itu dari keliling. Yang membedakan sama bank kan rata-rata itu, bank kan ada yang keliling ngambilin ya. Nah, kalau di koperasi itu dulu salah satu penyelewengan terbesar di situ. Kemudian juga transaksi cashless-nya. Dengan cashless seperti itu jadi keuntungan di koperasi. Karena kan orang yang membayar uangnya kan cuma muter gitu aja. Dari kan sama-sama di saldo koperasi, dari yang punya tabungan. Salah satu keunggulan yang kita miliki adalah kita mobile real time koneksi. Dalam penggunaannya, aplikasi pembayaran yang diciptakan oleh CV Cipta Solutindo sangatlah berguna di kala pandemik saat ini, yang dimana proses transaksi dilakukan tanpa kontak fisik secara langsung. Sehingga dengan adanya aplikasi ini dapat mengurangi terjadinya penularan COVID-19 karena kita hanya perlu menggunakan QR Code dalam pembayaran tanpa kontak fisik langsung. Demikian penjelasan yang dapat saya dan rekan kami sampaikan dalam KKL kali ini. Saya tutup dan semoga video ini bermanfaat. Salam kreatif.